Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai notasi algoritmik. Jika pada pembahasan terakhir kemarin kita baru membahas sebatas pernyataan sequence, input-output, dan pernyataan pemberian, termasuk bagian dari notasi algoritmik yang disebut dengan struktur notasi algoritmik. Jadi masih dasar sekali. Untuk kali ini setingkat lebih tinggi daripada pembahasan yang kemarin, atau alur dari perintah-perintah yang akan tersusun sebagai algoritma lebih rumit sedikit daripada sekedar pernyataan sekuensial, yaitu pernyataan percabangan. Namun, karena pernyataan ini juga sering disebut dengan istilah yang lain, yaitu analisis kasus, maka akan ada sedikit penjelasan mengenai perbedaan istilah itu, walaupun sebenarnya sama. Apa itu analisis kasus? Kenapa sama dengan percabangan? Nah, ini muncul dari adanya masalah-masalah yang penanganannya orang sering bilang dengan kata tergantung kasusnya. Jadi terdapat beberapa sub masalah yang setiap masalah itu beda dengan sub masalah yang lain, atau kalau beda kasusnya maka penanganannya juga berbeda. Kita ambil satu sampel yang sekarang cukup up to date, yaitu masalah vaksinasi lansia. Apakah lansia itu boleh diberi suntikan vaksin atau tidak? Orang akan menjawab dengan tergantung kasusnya. Mari kita lihat. Oke, sudah terlihat di browser yang saya buka. Ini dari Kesehatan Kontan.co.id. Ternyata kita tidak bisa menganggap sama semua lansia. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga seorang lansia itu bisa disuntik vaksin COVID-19 atau tidak. Ini ada beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Apakah sering merasa kelelahan? Apakah menderita, ini paling sedikit 5 dari 11 penyakit. Tidak saya sebutkan semua. Tapi dari ini semua, ternyata ada kasus-kasus yang harus dipertimbangkan untuk melakukan vaksinasi lansia atau tidak. Nah, demikian juga dengan masalah pada umumnya yang harus diselesaikan dengan aplikasi atau program komputer. Itulah alasan kenapa percabangan juga disebut dengan analisis kasus. Satu cabang akan dijalankan jika satu kondisi terpenuhi. Dalam hal ini bisa dikatakan, jika kasusnya seperti ini, maka lakukan ini. Jika kasusnya seperti itu, lakukan itu, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, itulah kenapa pernyataan percabangan juga bisa disebut sebagai analisis kasus. Kita awali dari contoh masalah. Ada satu masalah yang jika diselesaikan itu ternyata membutuhkan algoritma yang terdiri dari sekumulan statement yang hanya perlu dilakukan jika memenuhi kondisi tertentu. Ini ada contoh yang diberi label 1. Ada kasus menerima sebuah bilangan yang harus terletak dalam range tertentu, misal 1 sampai 12. Komputer akan memberi informasi salah jika bilangan tersebut di luar range. Masalahnya adalah informasi salah hanya diberikan jika bilangan yang diterima komputer di luar range.
Ada masalah lain lagi. Terkadang beberapa kumpulan statement bersifat saling independen. Dan hanya satu kumpulan dari beberapa kumpulan tersebut yang akan dilakukan tergantung kondisi. Ya, bisa banyak kasus yang terjadi. Tetapi hanya satu aksi terkait kasus itu yang akan dilakukan. Tergantung kondisinya seperti apa. Ini ada contoh lagi yang diberi label 2, contoh 2. Menentukan apakah sebuah bilangan bulat adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya, itu kan ada 2. Tergantung kondisinya. Apapun bilangan bulatnya, pasti bisa dikelompokkan sebagai bilangan genap atau bilangan ganjil. Masalahnya adalah ada 2 output, genap atau ganjil. Hanya satu yang akan dilakukan tergantung nilai bilangan bulatnya. Jadi setelah bilangan bulatnya itu dimasukkan, pasti hanya satu nanti yang keluar. Bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, contoh yang terakhir atau contoh 3, ini yang tepat untuk menggambarkan masalah yang tergantung dari kasusnya, yaitu menentukan bentuk air. Apakah padat, apakah gas, atau cair, jika diketahui suhu air itu dalam derajat Celcius. Masalahnya adalah ada 3 output, padat, gas, atau cair. Masing-masing bersifat independen. Jika diketahui suhu air, hanya satu dari ketiga output tersebut yang akan diberikan. Jadi analisis kasus ini berawal dari pendekatan untuk memecahkan satu masalah. Pasti kita tahu, pendekatan yang pernah kita pelajari adalah berpikir secara komputasional. Nah, di situ ada satu langkah yang mengharuskan untuk melakukan dekomposisi atau memecah sebuah masalah yang kompleks menjadi beberapa sub masalah. Tentu saja kalau masalahnya sederhana ya tidak perlu dekomposisi. Tapi asumsinya masalah yang harus dipecahkan ini adalah masalah yang kompleks atau rumit, sehingga dia harus didekomposisi. Setiap submasalah akan diselesaikan secara independen. Jadi, tujuan menganalisis kasus ini adalah mendefinisikan setiap partisi domain untuk setiap submasalah. Jadi kalau kita bicara satu masalah, itu pasti dalam semesta pembicaraan tertentu atau dalam domain tertentu. Logis, jika masalahnya didekomposisi menjadi submasalah, maka domain itu juga dipartisi atau dipecah lagi. Atau nanti akan ada subdomain. Sebuah kasus adalah batasan submasalah dalam sebuah subdomain. Nah, begitu masalah itu sudah dipecah atau ada subdomain, maka batasan submasalah itulah sebuah kasus. Jadi satu masalah bisa mungkin terdiri dari beberapa kasus. Dan kasus-kasus itulah yang menentukan bagaimana pembagian dari domain masalah itu. Contoh. Ya, 3 contoh tadi akan kita bahas satu persatu. Ini mulai dari contoh yang pertama. Masalahnya adalah memberikan informasi salah jika sebuah bilangan di luar ring 1-12. Ya, kadang kita harus melakukan validasi dari masukan yang dibolehkan dalam satu program komputer. Ini contohnya masukan yang valid adalah 1-12. Domainnya tentu saja adalah bilangan. Misalnya bilangan itu adalah K. Bilangan itu terletak dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Bilangan berapapun pasti masuk di domain itu, semesta pembicaraannya itu. Nah, sekarang ada masalah. Kenapa? Karena kalau orang memasukkan nilai di luar
1-12 itu harus diberi peringatan. Jadi submasalah dan subdomainnya adalah seperti ini. Submasalahnya adalah informasi salah. Kemudian subdomainnya adalah K kurang dari 1 atau K lebih dari 12. Nah, sekarang sudah terbagi masalahnya menjadi submasalah. Termasuk ada subdomainnya di situ. Untuk yang contoh 2, mengenai penentuan bilangan bulat itu termasuk ganjil atau genap. Anggap bilangan bulat itu adalah M, sama dengan yang K tadi. Tapi M ini harus bilangan bulat karena ganjil atau genap. Jadi kita bedakan ya, tadi K, sekarang M. Submasalah dan subdomain dari contoh 2 ini adalah submasalah yang pertama, itu informasi bilangan genap. Subdomainnya adalah bilangan-bilangan genap itu, ya kan, dari minus berapa gitu ya, tidak jelas, tapi dia kalau dibagi 2 habis. Ini dipotong saja di tengah-tengah. Minus 4, minus 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Yang genap-genap saja. Itu submasalah pertama dan subdomain yang pertama. Kemudian submasalah yang kedua adalah informasi bilangan ganjil, yaitu semua yang termasuk dalam bilangan ganjil. Itu adalah subdomainnya. Untuk contoh 3, yaitu menentukan bentuk air jika suhu air adalah T, temperatur, derajat Celcius. Domainnya masih sama ya. Temperatur itu bilangan real dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Ini harus dipecah menjadi submasalah, yaitu informasi bentuk padat, informasi bentuk cair, dan informasi bentuk gas. Sehingga domain yang dari minus tak berhingga sampai tak berhingga itu harus dipecah menjadi subdomain. Untuk submasalah bentuk padat, subdomainnya adalah T kurang dari atau sama dengan 0. Untuk submasalah informasi bentuk cair, subdomainnya adalah lebih dari 0, itu pasti positif, tetapi dia masih kurang dari 100. Dan yang terakhir adalah subdomain lebih dari atau sama dengan 100 untuk submasalah bentuk gas. Nah, kenapa di percabangan itu ada kondisi sebagai syarat dieksekusinya pernyataan? Kondisi itu tidak lain adalah subdomain untuk setiap submasalah. Jadi kalau dalam pembicaraan logika pemrograman kemarin, kita tidak bicara submasalah dan subdomain, tapi kita bicaranya kondisi. Nah, sebenarnya kondisi itu subdomain. Oke, untuk analisis kasus ini harus diingat, karena banyaknya kondisi, kadang kondisi yang satu dengan yang lain itu batasnya tipis. Nah, oleh karena nanti akan diprogram, maka dilarang ada 2 atau lebih subdomain yang beririsan. Contohnya ini, untuk kasus bentuk air. Domain persoalannya memang dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Dibagi menjadi 3 subdomain. Dilihat sekilas benar. T itu kalau kurang dari sama dengan 0. Yang kedua itu T lebih dari atau sama dengan 0. Dan T kurang dari sama dengan 100. Dan sisanya adalah subdomain yang terakhir. Ternyata kalau diperhatikan ada kesalahan di sini. Walaupun kelihatannya benar, yaitu subdomain 1 dan 2 beririsan. Ini beririsan pada T sama dengan 0. Nah, yang seperti ini harus dihindari. Sekarang kita bahas satu persatu bagaimana bentuk pernyataan percabangan dalam notasi algoritmik. Yang pertama itu bisa berbentuk pernyataan if then.
Ini cocok untuk satu submasalah. Masalah sebenarnya ada 2 submasalah. Namun submasalah yang kedua tidak memberi efek sehingga bisa diabaikan. Karena tidak memberi efek ya kosong ya submasalah 2. Seperti ini di diagram alirnya. Ini tidak memberi efek untuk apa? Ada proses di sini. Bisa di skip sehingga dia bisa melompat dan bertemu di sini. Formatnya if ekspresi kondisi ini di diagram alirnya atau kondisi 1, then jalankan body pernyataan if atau submasalah 1. Dengan kondisi 1 adalah ekspresi logika Boolean. Oke, di sini memang pasangannya if then. Ini hanya ada di dunia programming, di dunia code atau pseudocode. Kalau di dalam bahasa sehari-hari, pasangan jika dan maka, khususnya dalam bahasa Indonesia, itu tidak tepat. Jadi menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dalam satu kalimat terdapat jika dan maka yang menunjukkan adanya satu sebab dan akibat, itu tidak tepat, harus dihindari. Ini hanya benar di dunia programming. Makanya kalau menyatakan pseudocode atau kode dituliskan dengan font yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa menggunakan flowgorithm sehingga penyusunan notasi algoritmik nanti akan terbantu. Kita bisa menggunakannya. Ini contoh yang pertama seperti apa flowgoritmiknya. Itu kan hanya memberi masukan ke K, input K. Kemudian K-nya diperiksa apakah dia kurang dari atau lebih dari 12. Jika ada di range itu ya, atau di luar 1 sampai 12, maka ada tulisan yang muncul, yaitu salah di luar range. Jangan lupa, karena di notasi algoritmik ada kamus, atau di flowgorithm ada deklarasi, ya K-nya harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ini adalah contoh dengan 3 kasus gitu ya. Dengan 3 kasus, walaupun ini ada 2 kasus, tapi contoh runningnya itu dalam 3 kasus. K-nya minus 10 di luar ring ya, maka ada tulisan salah di luar ring. K-nya 20. Ini juga salah di luar ring, salah di luar ring. K-nya 7, nggak ada efek apa-apa. Ya karena memang di sini kosong. Nah, dari flowgorithm tadi kita bisa memetakan jadi notasi algoritmik. Atau sebenarnya karena ini sederhana, kita tidak harus dengan flowgorithm juga bisa sebenarnya. Jadi ini logis sekali kan, memasukkan K. Kemudian K-nya itu diperiksa apakah dia ada di dalam ring atau di luar range. Kalau ada di luar range, ya dituliskan seperti ini ekspresinya, maka akan dituliskan ke monitor salah, ada di luar range. Jangan lupa, K-nya dimasukkan di dalam kamus. Selanjutnya adalah notasi algoritmik untuk masalah yang terdiri dari 2 kasus. Ini bisa digunakan pernyataan if, then, else. Ini mudah sekali dipahami karena pernah kita bahas. Jadi satu kondisi kalau dipenuhi, maka akan dijalankan pernyataan if. Tapi kalau tidak, yang dijalankan adalah pernyataan else. Namun sekarang kita bahasakan dengan bahasa analisis kasus. Jadinya seperti ini. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka yang dijalankan adalah aksi yang terkait dengan submasalah 1. Jika tidak, ya tentu saja submasalah 2. Karena if then else cocoknya untuk 2 submasalah. Atau masalah yang bisa dibagi menjadi 2 sub. Ada 2 subdomain atau 2 kondisi. Ini adalah flowgorithm dari contoh 2 yang menyangkut bilangan genap atau bilangan ganjil. Kita menggunakan variabel M. Dia integer, deklarasinya seperti ini.
Terus kita masuk di algoritmanya. Kita masukkan bilangan M. Kemudian kita periksa apakah M-nya habis dibagi 2 dengan modulus gitu ya, atau bersisa 1. Ya, kalau habis dibagi 2 atau modulusnya itu 0, maka ditampilkan bilangan genap. Jika sebaliknya, berarti kan bilangan ganjil, ditampilkan bilangan ganjil. Ini contoh eksekusi dari logaritma itu. Ada yang bilangan genap, ada yang bilangan ganjil. Selanjutnya, seperti apa notasi algoritmiknya? Ya, gampang sekali ya. Kita hanya menggunakan satu variabel cukup, yaitu M, seperti sudah dibahas, yang bertipe integer. Kemudian kita baca M-nya, baru diperiksa. Apakah sisa hasil bagi dengan 2 sama dengan 0 atau tidak? Jika sama dengan 0 atau M modulus 2 menghasilkan 0 sama dengan 0, maka dituliskan bilangan genap. Jika sebaliknya pasti bilangan ganjil, sehingga dituliskan bilangan ganjil. Nah, sekarang untuk yang ketiga, sebenarnya bisa saja itu dituliskan dengan notasi algoritmik if then else. Tetapi keterbacaannya akan sedikit berkurang alias sedikit sukar untuk dibaca. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka muncullah pernyataan depend on. Tergantung kepada, kan begitu. Tergantung kasusnya. Nah, itu depend on. Formatnya seperti ini, depend on. Kemudian ini adalah kondisi 1 yang terkait dengan submasalah 1, kondisi 2 terkait submasalah 2, dan seterusnya sampai kondisi ke N yang terkait submasalah N. Tapi kita juga bisa menggunakan depend on else. Tentu saja ini harus menyisakan satu else, sehingga batas terakhirnya di sini adalah kondisi N-1. Nah, seperti ini. Jadi cukup sampai kondisi N-1 yang terkait dengan submasalah N-1, kemudian yang terakhir adalah else. Dengan seperti itu kita tidak perlu menuliskan kondisinya. Ya, keterangannya ini analogi dengan contoh-contoh sebelumnya. Yaitu kondisi itu menyangkut ekspresi logika boolean yang harus diperiksa terkait dengan submasalahnya. Oke, untuk contoh yang ketiga atau yang terdiri dari banyak kasus, ini justru yang kita bahas adalah notasi algoritmiknya. Dan sekaligus ini akan menunjukkan betapa terbantunya kita menggunakan logaritma. Karena seperti tadi sudah disebutkan, kalau langsung menuliskan dengan notasi algoritmik ada kemungkinan kondisinya beririsan, tidak terdeteksi. Oke, ini untuk menentukan bentuk air itu padat, cair, atau gas. Tadi sudah dibahas ya, ada 3 subdomain ini atau 3 kondisi ini. T kurang dari 0, itu pasti bentuknya padat. Antara 0 atau lebih dari 0 nih ya, namanya antara tuh dirinya tidak termasuk. Sampai 100 adalah bilangan cair, begitu masuk 100 atau lebih maka dia termasuk berbentuk gas. Pernyataannya seperti ini. Ini adalah ekspresi booleannya. Atau kalau kita menggunakan else, nah kondisi yang terakhir tidak perlu dituliskan karena itu satu-satunya kondisi selain kondisi-kondisi yang sudah disebutkan. Oleh karena ada 3 berarti N-nya akan 3. N-1 adalah 2, jadi cukup 2 kondisi saja yang dituliskan seperti format umumnya tadi yang di sini. Oke, ini ada 2 alternatif dan bisa jadi nanti kalau mau diotak-atik lagi masih mungkin ada alternatif lainnya dan akan lebih jelas jika langsung kita gunakan logaritma. Nah, seperti ini. Karena ada 3 kasus, nanti akan terlalu ruwet gambar ini, maka hanya 3 contoh masukan saja yang dimasukkan. 0 itu padat, 30 berarti antara 0 sampai 100 itu cair, dan 100-nya sendiri itu sudah termasuk gas. Kita lihat di sini pernyataan
depend on dalam bentuk logarithm itu seperti apa. Nah, ternyata ekspresi untuk menyatakan kondisi ini menjadi simpel sekali kalau sudah menggunakan logarithm. Pertama, T-nya dimasukkan. Ya, tentu saja T-nya harus dideklarasikan sebagai bilangan real. Kemudian diperiksa apakah dia kurang dari sama dengan 0. Jika ya, maka bentuknya padat, membeku, ya kan? Jika tidak, nah di sini cukup sampai memeriksa apakah dia kurang dari 100. Alias lebih dari 0-nya tidak usah dituliskan, karena sudah otomatis. Begitu tidak memenuhi ekspresi kondisi ini, else-nya atau yang false ini sudah otomatis menunjukkan kalau dia lebih dari 0. Jadi apa yang dituliskan di notasi algoritmik ini sudah tidak perlu, karena sudah include di dalam else dari diamond ini. Ini sudah otomatis menunjukkan kalau dia lebih dari 0. Tapi juga termasuk yang kurang dari 100, jadi antara 0 sampai 100. Maka dia akan lari ke true. Ya, begitu ya, ke bentuk cair. Dan sisa kondisi yang lain itu pasti bentuknya gas. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas peran logarithm itu seperti apa. Walaupun tidak harus menggunakan logarithm, tapi kita lumayan terbantu dengan adanya logarithm ini. Oke, terus seperti apa kalau kita membuat pernyataan bersarang di dalam percabangan yang lain atau nested if? Ya, ternyata tidak begitu jauh berbeda dengan apa yang sudah dibahas di logika pemrograman. Jadi ini ada if atau ada analisis kasus ini ya. Tapi ternyata dia di dalam if yang lain. Nah, tentu saja notasi algoritmiknya juga seperti itu. Ya, ini contoh satu bilangan itu positif atau bukan, tapi termasuk negatif atau 0, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia memang kebalikan dari positif itu negatif, tapi secara matematis, secara programming belum tentu bilangan yang tidak positif itu negatif. Sehingga ada 3 kemungkinan. Ya, seperti ini. Ini kalau pembagiannya mau dibuat sehingga ada pernyataan if yang bersarang. Walaupun ini sebenarnya bisa juga dinyatakan dengan depend on. Itulah pembahasan mengenai pernyataan percabangan atau analisis kasus. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.